Saya hancur, kabut, nggak tahu mau kemana arahnya. Akhirnya saya waktu itu mutusin buat bunuh diri ceritanya nih. Antara marah sama nggak marah. Karena saya bilang begini, Tuhan lu itu ada nggak sih? Kok gini sih hidup gue? Sempat juga ngalamin 2 tahun yang dikejar-kejar sama yang namanya takut kematian. Tidur harus begini tuh. Pegangan tembok. Kalau enggak rasanya? Nggak bisa, karena saya takut saya bangun nggak di situ. Goyang lemari itu kan. Udah nggak takut waktu itu deh sama setan. Bukannya takabur, udah capek ngomong hidup. Serah lo mau ngapain, saya bilang begitu kan. Balik ger, balik. Saya diem. Ini balik kemana? Saya bilang gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistisku Mahadaramang. Alhamdulillah, semoga kalian semua diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan, rezeki yang melimpah ruah, rezeki kesehatan dan semua yang baik-baik untuk kalian. Yang lagi sakit kita doakan semoga cepat diangkat penyakitnya sama Allah, dikasih kesembuhan. Nah, buat sahabat mistis yang lagi kesusahan rezekinya, gimana nih teh jodohnya, biar Allah buka semua rezeki-rezeki uang, rezeki-rezeki jodohnya dari penjuru manapun. Dan buat sahabat mistis yang masih di kolom komentar nanyain bagaimana cara ngubungin Teria, nih gak usah nanya lagi, ada admin Ririn, ada admin Sasi. Nah, tinggal kalian WA mau konsultasi, penanganan, ngundang aku atau mau datang saat aku praktek, karena praktek itu tidak ada di setiap minggu atau di setiap bulan full, itu nggak ada. Saya selalu menjadwalkan, saya selesai dulu pasien-pasien yang lain baru saya buka untuk pasien yang baru. Karena kalau nggak kayak gitu kita bukan lagi jualan kelontong, bukan lagi jualan cabe yang habis ini ganti lagi ke sini enggak. Saya maunya biar pure dulu, udah ada enak, udah dikerjain semuanya, baru ganti lagi biar perkembangan itu jauh lebih baik sampai kesembuh. Nah, buat sahabat mistis, ada siapa sih bintang tamu atau narasumber hari ini? Dan buat kalian yang mau jadi narasumber, hubungi admin Uci. Belepotan mulu nih, udah capek banget kayaknya nih teh. Iya, ngoceh mulu emang kerjaannya ya. Ngomong mulu namanya ibu-ibu. Nah, siapa dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam teh. Boleh diperkenalkan abang ke sahabat mistis siapa, dari mana? Saya Yoel dari Cibubur, Munjul, Jakarta Timur. Oke, dipanggilnya siapa nih enaknya? Yoel biasanya. Yoel. Yoel. Idi Yoel, Yoel. Oke, ini namanya agak sedikit ribet nih, Yoel gitu. L aja deh manggilnya ya. Bang El. Punya pengalaman mistis atau religi mungkin atau horor yang berbau-bau dunia alam gaib yang tidak bisa kita rumuskan pakai rumus lain kecuali ada di dunia metafisika yang tidak bisa juga kita gambarkan pakai logika karena ini semua teka-teki dari Tuhan. Kalau memang Abang Yol ada kisah, kita mulainya dari mana nih Bang? Mungkin campur aduk ya, maksudnya ada religinya juga, horornya juga, mistisnya juga. Metafisika sih ya, kalau logikanya tinggi ya mungkin ke metafisika ya. Jadi saya mau menceritakan ini tentang mualaf saya yang dituntun sama goib lah. Goib itu kan bukan berarti yang hal yang serem, semua kan berawal dari goib ya gitu. Nah waktu itu ceritanya gini teh, saya pada saat itu putus, jadi masih zaman pacaran lah ya, putus, broken home juga karena kan ibu bapak udah pisah, jadi nggak ada lagi tempat saya bersandar pada saat itu. Nah, satu-satunya orang yang saya percaya waktu itu adalah pacar saya ceritanya. Tiba-tiba dia mutusin, saya hancur, kabut, nggak tahu mau kemana arahnya.
Akhirnya saya waktu itu mutusin buat bunuh diri ceritanya nih. Itu kejadiannya di Kemang, saya inget banget itu. Udah ada truk gitu kan, biasa kan truk malam. Saya jalan di situ, saya bilang, gue tabrak ini kan. Kemang mana nih? Ke Jakarta Selatan. Oke. Situ deket venue lah, deket Tipsi waktu itu kan. Tabrakin, cuman makin deket, wah iya sakit nih. Ini sakit rasanya kan. Saya masih sadar tuh, bunuh diri sakit nih rasanya. Akhirnya saya putar balik tuh. Nggak jadi. Karena inget sakit. Putar balik ke rumah, duduk diem, disitulah awal muasalnya proses mau mualaf. Mau mualaf, duduk diem, antara marah sama nggak marah. Karena saya bilang begini, Tuhan lu itu ada nggak sih? Kok gini sih hidup gue? Perasaan nggak pernah senang ataupun kok gini semua pada ninggalin gue gitu. Udah nggak tahu kenapa di situ saya buka Injil. Itu belum tenar dulu yang namanya Zakir Naik, dokter Zakir Naik ya segala macam. Itu belum tenar. Di situ nggak tahu kenapa ada yang nyuruh buka itu kitabmu. Ya kan kitab saya kan Injil pada saat itu. Nah di situ dikatakan bahwa iya memang Yesus bukan Tuhan. Dia bilang dia hanya juru selamat. Tapi kenapa kita bilang Tuhan? Nah, setelah itu teman saya yang di Lampung datang. Well, kenapa Om? Ada namanya Deswan. Lu cuma ditunggu pertobatannya. Saya bilang, maksud lo apa ngomong gitu? Saya lagi panas deh. Kita lagi di atas, disentak begitu. Ngamuk saya. Maksud lo apa Om? Kalau saya manggil Om kan udah lebih tua aja. Gue nggak mau ngomong panjang lebar. Udah. Nah setelah dia pergi, saya gerendengan. Kok makin kesini makin ini ya, makin ngejauh ya. Semuanya gitu loh. Termasuk teman saya ini bukan yang ngedukung, malah ngomongnya nggak jelas. Udah setelah itu muncullah suara ini. Saya diem. Itu ada lemari di saya posisinya lagi begini. Ini lemari di sini. Lemari jati zaman dulu lah. Bapak saya masih kecil. Goyang lemari itu kan. Udah nggak takut waktu itu deh sama setan. Bukannya takabur, udah capek sama hidup. Serah lo mau ngapain, saya bilang begitu kan. Balik nger, balik. Saya diem. Ini balik kemana? Saya bilang gitu kan. Balik nger. Ini satu lagi ya tuh. Gar-gar gue kagak ngerti ini apa artinya, saya bilang gitu. Malam tiba saya tanya bapak saya, Pak, nger itu apa sih Pak artinya? Nak, oh, emang kenapa? Enggak, saya belum jujur. Balik nger terus aja. Akhirnya saya tanya, saya paksain interaksi. Lu siapa sih sebenarnya? Aku nek keturunan dari buyutmu. Aku wes janji dulu kalau aku kalah karo buyutmu aku nek jaga 7 turunannya. Saya belum percaya deh, karena waktu itu saya anti goib. Ya seperti inilah. Anti deh bener-bener sampai maaf ya. Bos saya main batu cincin segini. Bos, lu kayak punya Tuhan bos main begituan. Kan dulu kan kalau cincin itu kan diputer tuh. Kalau dia makin berhenti makin kenceng katanya ada isinya ya. Udah gua nyoba tuh bos-bosnya itu. Kok lu kayak punya Tuhan bos, saya bilang begitu kan. Udah. Akhirnya dia bilang balik ya. Saya tanya lagi, lo siapa? Aku 7 keturunanmu berjanji karena saya kalah. Aku nek kalah karo buyutmu, dibilang gitu kan. Gue makin gak ngerti omongan lo, saya bilang gitu. Saya tanya sama bapak saya, Pak, memang buyut ini namanya ini nih, Eyang Sukirman. Dia kaget, lo tau dari mana? Saya lebih kaget, kok bener saya bilang gitu. Karena saya gak percaya sama hal seperti itu. Kok bener? Saya lebih kaget lagi. Akhirnya bapak saya cerita di situ. Oh tadinya sebelumnya belum pernah cerita apapun tentang buyutmu? Okay. Bapak saya silent. Akhirnya cerita, dulu Mbah Kirman itu pemberontak pada zaman Belanda, dia pembuat uang palsu. Dulu sempat di penjara, dibilang Bapak cuman dibilang saya nggak tahu nama ilmunya apa. Ketangkep buyutmu, dia bikin satu lubang di dalam penjara, dia bisa bias
cahaya, cuman nggak tahu namanya apa gitu. Nah, singkat cerita dia bilang memang dulu buyutmu bisa ngalahin gurunya, cuman pada saat dia meninggal dia berubah jadi kedebong pisang. Mbak Kirman dia bilang gitu. Karena saya waktu itu masih kan lagi sini nggak jelas gitu. Nah, terus saya gitu kan terus. Nah, pas jadi kedebong pisang, waktu itu pas mau dikuburin, dibuka itunya apa kapannya, kan dibilang kalau buyut meninggal dialasin pisang, ya udah dialasin jenazahnya, tutup, pas dibuka berubah jadi kedebong. Terus saya bilang, terus nggak dikubur dong Pak? Ya enggak, orang hilang jadi kedebong pisang sampai sekarang. Oh gitu. Lalu gue mau nanya, kata bapak saya, lo tau dari mana kayak begitu Pak? Akhirnya saya ngomong, ini saya bilang ada sosok suara. Bapak saya bilang sosoknya tinggi besar, saya bilang gitu kan. Oh, udah gue tahu, itu di kamar mandi, kata dia gitu. Loh, emang tahu pas ya gituin kan? Itu bener kok. Bener. Udah, makin matching dong. Cuman tetap saya belum bisa iya gitu, belum. Masih ngelawan. Iya. Karena kan saya keras teh. Iya. Sama pendirian. Wah. Balik dia bilang gitu. Nggak lama saya diem lagi setelah udah ngomong malam. Tiba-tiba saya nyari kris mbah saya di rumah. Ada namanya kris pamor dulu. Saya taruh di sini. Saya diam aja, antara saya yang berhalusinasi atau gimana ya, dia gerak. Apalagi ini saya bilang, ini macam apa nih kehidupan, saya bilang begitu. Wis dong Der, aku nih kayak gini nolong keturunan kowe, suruh balik sempurnain para pendahulumu. Apa sih maksudnya, saya bilang gitu kan. Udah sekarang gini deh, nama lo siapa, gue kagak ngerti, saya bilang begitu kan. Kata dia, aku nih Kuntoro namanya. Ya udah gue panggil Kunto, cuma kadang-kadang saya panggil Buluk teh, karena jelek banget, mana bau. Cuma karena kalau sama dia ini saya udah nggak ada batasan kalau untuk ngomong ya. Kadang-kadang Buluk gimana lo kayak gitu. Udah balik kemana, gue kagak ngerti, saya bilang gitu. Akhirnya seiring berjalannya waktu, balik nek selamatkan buyutmu, gue nyempurnain. Maksudnya apa sih? Doain. Maksud lo nyangkut kayak gitu kan? Nggih. Tapi orang tua agamanya? Nah, bapak saya Islam tadinya. Kan kakek saya kan kejawen. Tapi sholat sih, kata bapak saya. Cuman sholatnya jarang, cuman lebih ke keseringan dulu nyuci kris. Iya. Terus yang sering beli bunganya itu adanya papa kan. Tiap malam satu suro tuh. Saya juga tahu dia sering ngasah gitu. Karena saya masih kecil yang nggak ngerti. Udah, karena bapak saya Islam, cuman ikut ibu saya jadi Kristen. Ibu saya kan Toraja Manado. Ada enggak Protestan. Bapak saya Islam, cuman ikut ibu. Nah, akhirnya karena saya sendiri kayak ya nggak ada lagi tempat cerita. Kamu nggak berapa bersaudara? 4. Masih kecil-kecil tapi. Cuma pada saat itu saya lebih nyaman dengan kegelapan sendiri. Yang istilahnya orang bilang itu angker, kalau buat saya enggak, aman di sini, nyaman gitu loh, damai gitu ya. Kayak maaf kata, kalau cerita sama manusia bocor, ini cerita sama bangsa begini mah kagak bocor. Cuman dibilang percaya sama ya bagaimana, daripada nggak ada dulu kayak begitu. Cuman mungkin orang ngerasa gila nih orang, terserah, yang penting masih nemuin kenyamanan saya saat itu gitu. Cuman memang sebelum itu memang udah kenceng kayak naik motor gitu ya, lalu kuntilanak terbang duduk sini, berdarah-darah. Yang tadinya kecil saya penakutnya bukan main, tapi pas itu saya udah enggak, nanya lu ngapain mati gitu doang udah. Aku digini. Oh ya udah. Tapi setelah dari itu saya capek ngeladenin mereka. Akhirnya ada yang ini, wah bodo amat, pegel ngeladenin lu sih, bilang begitu. Ya cuman balik lagi ke tadi proses mualaf tadi. Akhirnya saya Islam, cuman belum disyahadatkan, hanya keimanan saat itu. Nah syahadatnya itu setelah ketemu istri yang sekarang. Kalau kebanyakan bilang karena istri Islam. Ya memang secara nyata iya, cuman secara orang-orang yang nggak tahu, seminggu sebelum ketemu dia
saya sudah menjajaki Islam, termasuk ya. Cuman yang saya bingung ini pada saat itu si Kunto ini belum Islam teh. Oke. Dia nyuruh balik ke Islam, cuman dia belum Islam. Tuh di situ saya makanya sampai halusinasi gue ini. Cuman ya menurut saya baik. Akhirnya saya saya berubah dulu waktu itu. Ngiler saya di sini. Jadi kan tahlilan di rumah buat arwah kakek 1000 hari kalau nggak salah deh. Saya sempat ngiler dulu, berubah dulu. Kayak orang kesurupan tapi sadar, cuman nggak bisa ngontrol badan. Lompat sono, naik lemari. Orang lagi la ilaha illallah. Saya masih Kristen pada saat itu. Saya berubah sampai kasur saya iler semua. Dibilang macan, cuma saya emang ada keturunan macan. Emang macan ada yang ileran? Kalau katanya sih, kalau udah parah banget dia udah ngeluarin katanya ya, gitu ya. Cuman udah pas itu berubah, nah udah pas besokannya tenang lagi. Cuman jadi senang menyendiri teh. Oke. Sama dia nih, toh kau yang gitu. Saya aku lagi ngintip. Waduh nengkon loh, nak kosan kan ya. Satu bener gua mau kerjaan tukang ngintip kali ya, saya bilang begitu. Cuman waktu itu udah bisa nyembuhin orang kesurupan. Dan saya nggak tahu baca apa sih, cuma bilang pergi loh. Dan dia ngeliat muka saya langsung begini teh. Saya bercandain, ngapain lu orang gua ganteng begini? Kalau tuh biar nggak terlalu ini kan, apa namanya, dramatisir. Saya inget banget nama Laras tuh, kuntilanak itu satu kosan 3 lantai kesurupan semua teh. Dan itu depan rumah saya. Akhirnya saya yang itu masih Kristen tapi ya. Ngeliat saya ketakutan keluar. Saya pergi, masuk lagi dia. Sampai saya capek, akhirnya dia mungkin pura-pura keluar, dia tarik penjaga kosannya dibawa ke kamar. Mau main. Habis main mau diajak ke lantai 3, habis itu lompat. Dia ngomong begitu sebelum saya panggil kan, dulu ada namanya Diki kan. Om, manggil saya kan om. Nih si ini dulu kan saya rumah saya kan di Mampang, belakang Trans TV. Itu dia kerja di Trans TV. Dia kesurupan terus gitu kan. Akhirnya dia manggil saya panggil ke sini. Ngapain lo ngajak penjaga kosan? Jadi teman saya, dibilang begitu. Jadi teman saya, temen lo ngapain, orang di manusia lo mas setan sih gitu kan. Biarin kata dia gitu. Aku kesepian. Lo kesepian gara-gara lo sendiri. Akhirnya dia berhenti, dia nangis, cerita lagi. Itu banyak disaksin orang. Lo tuh siapa sih sebenarnya? Aku dulu dibilang si Laras ini bunga kembang. Cuman karena kembang desa. Kembang apa bedanya? Iya. Kembang juga. Kembang desa. Karena si yang suka ini tergila-gila sama si Larasnya nggak mau. Ini menurut versi dia ya, si kuntilanak ini ya. Akhirnya ditusuk sama pagar besi yang ada di rumah saya. Jadi bukan kejadiannya di situ. Jadi si besinya ini buat nusuk dia. Terus lu di situ saya bilang gitu. Iya. Sampai sekarang. Iya. Makin nggak masuk akal teh. Berarti gara-gara besi pagar gue ini. Cuman kejadiannya bukan di sini, cuma kok jadi rumah gue ketumpuannya. Akhirnya dari situ, oh berarti besi ini harus dipertanyakan kalau gue bangun rumah nanti besok-besok. Tapi kita nggak bisa. Ini besi dari mana? Tapi memang besi pagar saya besi tua. Tapi dibeli dari tukang las kalau nggak salah mbah saya itu dulu. Oh besi apa namanya? Besi tua. Pagar lama lah ya. Jadi dibikin, katanya besi yang buat pagar itu buat bunuh dia dulunya pada zaman itu. Akhirnya cerita, akhirnya bisa-bisanya saya sudah kecapean kan, ada 7 orang kesurupan. Saya ini cuma saya liatin, saya pegang kakinya tuh jempolnya, keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Ada orang Bandung dari jauh bawa air begini doang dia. Wah keluar semua bur. Wah ini cakep ini rumahnya, saya bilang begitu, pakai air doang, nggak perlu deketin. Dari luar, di depan rumah saya kan kosan, ini rumah saya, dia di sini. Udah. Nah, saya kecapean dong. Saya ngikutin tuh. Aku nih mau Indomie Gir. Lu setan makin Indomie sih bilang begitu kan. Wes Indomie telurnya dadar ya. Kayak nasi, pisang ambon. Makin kagak nih setan nih satu.
Cuma karena saya lemes juga teh, saya makan. Bener kuat lagi saya. Bener kuat. Dulu masih saya ikutin maunya dia. Iya. Rokok jarum coklat. Cuman makin kesini kemarin, pas mau Islam, gua aja susah ngerokok mau nyari, enak aja ngempanin lo sih bilang begitu. Nyari sendiri segitu mas. Akhirnya udah, itu kisah cerita pas mau masuk Islam. Akhirnya ketemu istri saya dari Facebook, mantan saya. Ketemu, wih macan putih. Tadi dulu, kok gue jadi bisa lihat hasil dramatisnya begitu ya? Karena kan istri kan Betawi Garut, abangnya Garut, bapaknya Garut Tasik. Memang iya macan putih. Cuman udahlah, udah amat. Saya baca ini. Tadi nggak percaya kan pacar saya. Cuma sebulan kalau nggak salah pacaran itu. Sempat ditentang karena kan saya masih statusnya waktu itu masih Kristen. Tapi secara keimanan saya sudah Islam. Karena udah sholat, cuma nggak terarah, cuma belajar gerakan. Ya. Udah. Gara-gara ini nih sebuluk satu. balik akhirnya saya ikutin dia. Balik. Pacaran 1 bulan, pas mau nikah seminggu saya dibawa ke Atin buat syahadat. Oh enggak, saya disahadatin dulu sama teman saya, ada di Ustadz biasa dimandiin tuh. Akhirnya di Atin namanya apa ya, pembaruan syahadat, masuk ke situ. Udah di situ seminggu apa sebulan kemudian gitu saya nikah. Akhirnya saya nikah. Tapi udah tuh, akhirnya tetap tuh si Kunto itu tuh ngikut. Temu abangnya. Abangnya ngomong begini. Abangnya siapa? Abang ipar. Sebelum lu kesini, gue udah dimimpiin. Ada kakek-kakek, kalungnya ada cahaya. Dia ngetok pintu kontrakan gue. Rumah gue, dia bilang gitu kan. Kenapa bang? Belajar ngaji sama gue kata gitu. Ternyata elu. Lah, maksud lu gue kakek-kakek sih bilang begitu. Bukan. Abang saya kan bisa lihat. Bukan katanya. Udah lu ngaji itu yang bener kata dia gitu. Ya udah saya ngaji selama setahun sampai 2 tahun. Belajar sama Abang Ipar itu. Ngaji. Cuman ngajinya bukan ngaji a'udzubillahi minasyaitonir. Enggak. Dia ngajinya ngaji diri kayak itu bukan salah sih ya. Saya nggak bilang salah karena di dalam Islam itu nggak ada yang salah. Cuman belum bener. Langsung lompat ke tasawuf teh. Oke. Itu sakit ini. Begitu jalan nih, ada orang pepet, bawanya mau hantam terus. Kok panas gini ya saya bilang. Itu belum ngaji. Diajarin ngaji diri, tasawuf, keras banget itu. Ternyata keras banget. Saya baru tahu sekarang. Jadi kalau kata teman saya, Islam itu kayak puzzle, Mel. Maksudnya, yang harusnya fikih, lo kesini. Ntar habis dari sini ke sini, cuman masih dalam ruang lingkup Islam. Dibilang cuman hati-hati kata dia gitu. Iya sih. Nah sambil saya diajarin itu, saya diajarin dulu ada namanya majelis zikir. Oke. Majelis zikir itu ada andalan kita, guru kita orang Jampang Surade. Majelis zikir itu andalannya ada 17 zikir. Pokoknya terakhirnya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanaka ini lupa saya tuh sampai sekarang. Ya subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Sebenarnya udah semua tuh udah sampai 99 nama Allah disatuin lagi sama guru. Saya pakai terus sampai sekarang pun saya pakai buat ini kan. Dan karena saya lucu sih. Ini saya baru masuk Islam dia disuruh nyembuhin orang kena santet. Siapa itu yang minta tolong? Ada saudara. Nah, tolong dong. Kenapa? Ini nggak bisa meninggal. Loh, kena santet apa masang susuk sih? Bilang gitu kan? Kagak tahu gua katanya. Kesakitan. Akhirnya saya datengin. Saya bilang tanya dong. Orang ini kok nggak ditanya? Dia kan juga manusia sih bilang gitu. Saya tanya kenapa pak? Dia cuma bilang gini. Ini sama begini. Abang saya ngerti. Susuknya well katanya gitu. Enggak, abang saya manggil saya Ahmad. Karena kan nama Islam saya kan Muhammad Sekti Prasetya. Susuknya Ahmad. Buset. Gue kagak bisa bang, saya bilang gitu. Udah. Padahal yang saya baca, apa yang orang lain baca. Yasin 3 kali, azan 3 kali. Sama ngaji udah. Ngaji Al-Fatihah segala macam. Udah gitu dong. Udah saya belajar. Saya ngaji, cuma waktu itu saya belum bisa azan tuh.
abang saya ngajarin. Itu memang bener, pas diajarin ular kecil-kecil itu keluar dari bawah, cuman gaib ya. Saya bilang, nah halusinasi apa memang gue bener lihat ya. Saya tanya abang, bang emang ada ya ular hitam kan lihat? Iya. Saya, berarti gue bisa dong. Saya begitu ya, belum percaya waktu itu karena masih kekeh aja. Dan orang pun itu mendingan, saya belum bisa yakin. Kalau kamu yang bantuin itu. Ya karena yang dibaca semua orang baca teh, siapapun bisa gitu loh. Cuman mungkin ya nggak tahu, saya belum paham ya. Walaupun sekarang yang membedakan adalah ya itu tadi, turunan keyakinan sama keimanan kita, udah itu doang sih. Waktu itu saya belum tahu. Pas saya pulang, saudara saya, well makasih ya, lah udah sembuh? Iya akhirnya udah ini meninggal. Itu mah bukan sembuh, saya bilang begitu meninggal. Iya emang dia meninggalnya susah, well katanya gitu. Oh berarti sembuh itu meninggal? Iya saya bilang gitu. Iya katanya. Dalam hati, ini mah gue bunuh orang apa kagak gitu saya bilang. Karena belum ngerti sama sekali pada saat itu. Akhirnya pas datang tahlilan, nongol lagi halusinasi itu yang dia, dia dirantai tapi nggak tahu ini malaikat atau apa. Dia jalan begini berdarah-darah. Okay. Dia digini. Dia itu siapa yang ngabur? Itu yang tadi yang saya ngajin. Dia bilang, elah begini lagi, saya bilang begitu kan. Ini apa sih, saya bilang, udahlah tahlil aja dulu lah. Sebelaga ini aja nggak mau denger. Takutnya hanya halusinasi aja teh, takutnya ya. Tolong merangkak gini, ini dirantai. Dan ini nggak tahu, sosoknya hitam, nggak kelihatan. Dan saya nggak mau tahu juga, cuman nongol begitu aja. Udah saya pulang, udah ngaji lagi di situ, ngaji lagi. Nah 2 bulan kemudian orang Ciganjur, sama juga kena telu sama bini bundanya, manggil lagi saya. Akhirnya saya ngajin lagi. 2 hari kemudian meninggal lagi. Saya bilang, konteksnya nolong orang gitu memang harus begini atau bagaimana sih, saya bilang begitu. Cuma saya udah abu-abu itu. Akhirnya saya udah nggak mau ke situ. Saya tertariklah sama yang namanya, kalau dulu kan gereja kan nyanyi suara bagus, wah. Cuman dulu saya dengan orang ngaji, kok bisa ya suaranya begini, sampai melengking tinggi ya. Saya bilang pengen bisa ngaji tapi gimana caranya ya, belum bisa baca Arab. Saya sholat hajat 100 rakaat, cuman nggak mampu sampai 150 mampunya, alhamdulillah. Walaupun saya Arab nggak bisa baca, belum bisa baca, saya baca Latin, cuman harokat idghomnya segala macam. Istri yang ini yang ngetes, karena kan dia bisa ngerti ya. Coba Pak katanya. Kalau saya sih sholat andalan saya cuma 2, Waqiah sama Al-Mulk ya. Udah itu doang ada lagi. Belum ada lagi, bukan nggak ada. Coba saya baca. Kata istri saya gini, lah itu bisa Pak, lu belajar di mana? Gak tahu. Sempet di mimpi gue diajarin, katanya begini. Ya udah, gue praktekin sih, bilang begitu. Cuman kata istri, kok bisa ya? Cuman lo tetap harus belajar Arab. Iya. Tetap kata gitu. Karena itu dasar, dibilang begitu. Istilahnya apa ya? Kalau istri bilang tuh kayak rukun iman, 5 rukun Islam lah gitu ya. Karena sebelum ini banget. Saya Islam itu kan 2015. Udah lama sih sebenarnya. Udah makin sini. Sempat juga ngalamin 2 tahun yang dikejar-kejar sama yang namanya takut kematian. Tidur harus begini tuh. Pegangan tembok. Kalau enggak rasanya? Nggak bisa, karena saya takut saya bangun nggak di situ. Gara-gara guru saya bilang bukan terakhir ya. Orang sibuk nyari duniawi. Sekarang gini, ente tahu nggak setelah mati kemana? Saya digituin sama guru saya. Ente tahu nggak setelah mati kemana? Nggak tahu, cari tahu. Jadi takut parno. Udah akhirnya 2 tahun, cuman tetap saya ngaji, sholat, zikir sampai ya mungkin akhirnya saya putusin berhenti buat ngobatin karena saya belum bisa melindungi anak saya teh. Apa? Belum bisa namengin anak saya. Kenapa? Karena pada saat di kandungan digencet terus. Sama? Jadi saya nolong orang nih, dia ini saya nggak kena ke keluarga. Nah pas itu
ya nggak tahu memang salah prediksi bidan apa bagaimana, dibilang oh udah 2 bulan, besoknya tiba-tiba 4 bulan, besoknya lagi oh enggak masih 3 bulan, ngomong aja wis nggak, nek kowe berhenti dulu, saat ini berhenti dulu, perdalam dulu udah. Kalau kamu niatnya bantu orang, insya Allah nanti berjalan ketemu yang bisa nonton. Ya wes lah, udah itu udah ini. Saya bilang oh ya udah, saya mikir gini, oh itu benar dan baik, oke lah nggak apa-apa saya ikutin. Karena kan guru bilang sifat jin itu cuma 2, pembohong dan pengkhianat. Cuma selama itu positif kenapa enggak? Tapi nggak selalu melulu saya ikutin. Iyalah. Yang istilahnya ini saya masih jalan ya, oh iya bener dah. Cuma kalau ini saya nggak jalan, udah bodoh masih untuk motor gitu aja sih. Jadi sampai sekarang masih deket dengan Kunto ini. Oh masih dia. Tapi saya nggak mau percaya. Dia bilang gini, aku sampai ke 40 hari naik mangkat, baru aku keserahan ya, nggak ada. Nah, kamu panggil aku, nah aku nggak bakal nyaut. Aku 40 hari setelah kamu mau mangkat. Gitu sih dia ngomongnya sih. Cuma nggak tahu itu benar ataupun enggak, Allahu a'lam. Cuma saya tetap kiblat saya tetap Nabi Muhammad. Udah itu aja. Even itu pun benar ya, biarin saya menjadi semakin dekat sama Allah. Udah itu aja sih. Sampai detik ini. Alhamdulillah. Berarti kan hikmahnya banyak dong. Banyak banget ya. Buat teman-teman juga saya selalu bilang sama teman-teman saya, beruntung lo orang Islam dari lahir. Lo tinggal minta doang kok sama Allah. Yang penting caranya tahu. Ada yang bilang sholat, iya bener sholat. Cuman hati lo sholat enggak gitu ya. Karena ada yang jasadnya aja, hadinya mental kemana, entah kemana gitu ya, tahu. Mau minta Monas juga dikasih. Cuman pertanyaannya buat apa kalau Monas dikasih sama lu gitu, sama teman-teman saya gitu. Makanya alhamdulillah. Cuman memang ujiannya masya Allah. Ujiannya masya Allah. 9 tahun ini usaha saya hancur sampai saya punya utang di mana-mana, gagal. Saya bilang bukan Allah nggak ngasih dalam hati saya ya, belum pantas. Udah tuh. Cuman ya saya terima orang ngejudge saya. Lu mah begini, iya nggak apa-apa udah emang. Buktinya Allah ngizinin kok lo ngomong begitu buat ngejudge gua. Saya bilang begitu. Cuman ya udah saya telan, alhamdulillah saya telan, saya terima. Sampai saya kekeh mau tetap usaha, hancur lagi, sempat enak hancur lagi. Belum pantas berarti itu. Sampai sempat saya mau ngilangin kayak kebiasaan ini karena saya mau fokus kerja gitu. Cuman nggak bisa dihilangin, cuma bisa dilupain. Karena udah ini udah lah mau kerja aja, nggak mau klonik lagi gitu. Karena kalau udah semakin dalam, semakin jauh, semakin nyaman, udah keluarga terbengkalai. Saya belum bisa keseimbangan ya. Itu aja sih. Kalau udah bisa baru enak ya bahasa gitu. Tapi memang kalau Tuhan ceritanya benar-benar kesinambungan dengan kehidupan sebenarnya. Kayak misal Tuhan itu kasih kita rezeki itu bukan sebabnya kamu pantas buat dapat rezeki hari ini duit, tapi kita dikasih sehat aja itu pantasnya kita memang dikasih sehat sama Allah. Kayak hari ini saya kurang fit, berarti Allah lagi suruh saya istirahat nih. Jangan melulu ngomong mulu sama orang, ya kan? Jangan terus-terusan kita ketemu banyak orang. Mungkin saya suruh di kasur, tidur dulu, main sama anak saya. Hal yang mungkin kita mikirnya, wah ini digangguin orang, apa kena serangan orang. Ya enggak, Allah kasih kita cara tuh bagaimanapun caranya, walaupun kita sakit, kita jatuh, kita kebuang, kita gak ada rezeki, ternyata itu bukti rasa kasih sayangnya Allah. Allah masih negur kita berarti masih sayang. Sama kayak seorang ibu masih marahin anaknya berarti sayang dibanding dicuekin sama sekali. Kamu bisa masuk mualaf, alhamdulillah banget. Kamu bisa mualaf itu alhamdulillah banget. Iya, bersyukur banget ya. Setidaknya hati kamu itu ada satu keimanan yang paling kuat. Dan untuk pembelajaran agama, kamu dari dasar harusnya naik, ini langsung ke naik. Sama aja kayak kamu masih SD suruh belajar ilmu kuliah. Iya. Dan itu nggak nyampe. Cuma bagusnya sekarang kamu belajar buat dari rendah dulu sampai ke tinggi. Untuk kalau kamu mau klinik itu bahasa kasar. Tapi kalau kamu mau untuk membantu orang yang sakit karena gangguan klinik,
Kalau emang kamu mau lakuin ya bener kata kamu kan belum bisa keseimbangan, ya keseimbangan dulu. Nantinya kamu jahat sama semua orang, jahat sama anak, jahat sama istri, sama keluargamu. Nah jadi lahir batin kamu itu harus dirapihin dulu, kontrol dasar dulu. Nah jadi kayak saya aja itu bukan langsung tiba-tiba jebret. Saya ngalamin dulu yang di bawah dulu. Sampai akhirnya saya ngerasa paling tinggi. Sampai akhirnya Allah jatuhin lagi. Sekarang saya mau jadi apa? Saya cuma punya doa, kalau emang saya dikasih hidup, saya bermanfaat aja untuk orang. Udah cukup itu. Kalau emang manfaatnya untuk nolong orang, ya saya akan bantu semampu dan sebisa saya aja. Karena semua batasan ini cuma milik Allah. Allah punya batasan, ya kita lakuin batasan itu. Ikutin perintah. Ya udah cukup segitu, ya segitu aja. Kayak sekarang saya bilang, saya nggak mau buka praktek, saya mau jalan sama anak saya. Karena saya tahu dalam 1 bulan itu ya ada waktunya untuk keluarga, bukan hanya untuk banyak orang. Buat apa kita ngelindungin banyak orang, tapi yang di sekeliling kita itu ngerasa disakitin. Itu aja. Artinya sih keluarga dulu ya. Keluarga dulu. Makanya kalau orang mau ngomong apapun tentang saya, Teria kenapa nggak buka praktek? Kenapa Teria jarang banget bisa ditemuin? Sekarang gini, saya ketemu sama 30 orang satu hari. Terus saya coba untuk membantu mereka satu persatu. Waktu 30 orang aja, kalau 1 orang sehari bisa 1 bulan full. Terus untuk anak saya gimana? Untuk suami gimana? Karena porsi saya itu di rumah juga, saya sebagai ibu, saya sebagai istri. Jadi kalau pas saya mau ngomong apa, saya cuma bilang gini, nanti diselesain, kita kerjain, nanti ketemu, kita akan ngobrol. Kalau waktunya belum pas, waktunya belum cukup, anggap aja Allah belum kasih jodoh. Karena saya mau ngomong apapun ngoceh, yang namanya orang butuh, mau butuh uang, butuh disembuhin, butuh didengar, itu pasti maksa. Iya. Yang penting apa? Kita gimana nanggepinnya. Tapi diutamakan dulu orang di dekat kita. Sama kayak kita santunan ke anak yatim, jangan orang yang di sono-sono, yang deket dulu, sekeliling kita dulu, sayangin dulu yang di sekeliling, baru bisa nyangkep semuanya. Gitu Bang El. Pokoknya pelajaran cuma satu, lebih dalemin lagi, cintai lagi agama dan keluarga, cintai lagi Tuhanmu, cintai lagi apa yang ada di dirimu, hargai badanmu, baru bisa hargain banyak orang. Artinya kita harus sehat dulu baru. Iya. Lahir batin, pikiran, semua kita harus sehat dulu. Kita harus yakin kalau kita udah pantas ngelakuin apapun itu. Kalau enggak. Kayak saya mau ketemu orang hari ini, kalau orang itu tetap maksa hari Sabtu, tapi saya ngerasa badan saya nggak cukup, nggak mampu, nggak bisa di hari Sabtu. Saya bisanya kalau udah ngumpulin stamina 3 hari atau 4 hari, saya akan nolak. Searjen apapun, Allah pasti kasih jalan keluar gitu Bang. Dipermudah ya. Iya. Tapi kalau misal itu ya, saya nanya, kalau saya ganti haluan, bagus nggak ya Teh? Haluan apa maksudnya? Misalnya saya tinggalin nih, ini saya. Itu terserah kamu. Itu hati kamu yang punya. Sekarang gini, saya pun detik ini mau saya tinggalin semua, itu tergantung saya. Karena apa? Nggak ada yang bisa ngalahin kekuatan kita kecuali Allah. Makanya dasarin dulu hati kamu dulu. Kamu dulu tanya diri kamu, yakin nggak? Ini enggak. Terus kalau kamu ngerasa gue juga belum bisa kok bantuin orang, rapiin dulu. Jangan sampai kita seorang guru itu digugu dan ditiru. Saya selalu ngomong kayak gitu. Apalagi kamu seorang ayah, pasti seorang suami, pasti dilihat juga sama anak dan istri. Kamu mau kasih contoh ke orang lain nih, gue bisa bantu orang lain karena orang lain minta tolong sama gue. Ternyata yang dimintain tolong itu kita menjadi guru kimia, sedangkan kita nggak bisa ke kimia. Saya baru di batas fisika karena rumus kimia sama fisika itu beda. Jangan. Saya banyak kok, tanya admin saya. Ada beberapa hal yang pasien minta tolong, saya nggak akan pernah turutin kalau saya nggak bisa di situ. Contoh, saya disuruh memimpin majelis. Kalau saya ngerasa ilmu saya masih di bawah, ngapain? Begini aja ribet. Saya nggak bisa di ilmu yang dia minta buat penyembuhan, tapi saya emang nggak mau nyembuhin itu. Karena itu bukan suatu penyembuhan, tapi itu buat kebahagiaan dirinya. Saya nggak mau. Yang tahu itu kita mampunya sampai mana. Kalau emang dari dasar hati kamu, ya gue karena pas datang setan takut sama gue, ya gue bisa lah. Jangan gitu.
Kalau kita memang bisa nolongin orang, sampai tuntas bisa nolongin orang, sekalipun itu maut kita nyamperin ya. Kayak tadi ibaratnya orang yang minta tolong kamu, ternyata kematian itu pertolongan buat dia, ya kita tolong sampai tuntas. Tapi kalau hati kita, gue bisa apa? Jangan. Berarti ikutin kata hati. Iya, berarti kalau kita datang nih, gue bisa apa nih? Masa orang tiba-tiba begitu, loh nggak yakin dong. Ya mendingan gak usah megang. Datang kita bilang bisa, insya Allah bisa. Allah yang punya, yuk sini. Kita dulu yakin. Lah kayak kita mau ngajarin anak naik motor. Aduh gimana ya, aduh pelan-pelan deh. Lah lu yang ngajarin, lu yang bikin takut yang diajarin. Jatuh berdua. Gitu Bang El, oke? Yakinin dulu. Apapun itu sama kayak pendirian kamu saat mau masuk Islam. Harus yakin dulu dari hati, baru ketemu gongnya apa. Caranya bagaimana, ibadahnya ditutur dulu, dipelan-pelanin dulu, dirapihin dulu. Yang gak perlu baca yang berat-berat gak usah dibaca, yang ringan aja dulu. Allah maha mengerti. Yang wajibnya itu ya. Oke. Ya, siap. Oke buat sahabat misi semuanya yang kayak Bang El nih, ngalamin perjalanan religi sampai akhirnya mau berpindah haluan hati dari yang tidak tenang menjadi ketenangan. Apapun agama kalian, kita cuma beda cara berdoa ya, karena semua agama pasti mengajarkan kita tentang kebaikan, kasih sayang, ulas asih. Kenapa saya mencintai Islam ya? Karena saya dari lahir saya mengimani Islam, keluarga saya, dan kedua saya yakin Tuhan saya hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullahnya saya cuma satu, Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang bisa gantiin. Pokoknya makhluk paling suci, manusia paling suci bagi saya hanya baginda Rasul. Jadi buat kalian, cintai dulu apa yang kita mau cintai. Diri kita cintai dulu, kita kasih keyakinan. Kalau memang sudah yakin, sudah cinta, baru kita perdalami pelan-pelan. Sama kayak kita ngedayung. Kalau kita ngedayung ngebut banget juga pegel. Ketek pegel. Ya kan, pada pegel. Kayak kita mau naik motor, kita ngebut langsung bong gitu, kalau nggak nabrak tuh motor jebol. Pelan. Alon-alon asal kelakon. Pelan aja. Santai, pelan. Kayak Allah kasih tahu, apapun yang dilakukan pelan-pelan tapi pasti. Itu bakalan jadi obat atau hal yang ternyaman buat kita. Tapi kalau kita melakukan apapun, ngebut kenceng gak beraturan, gak akan jadi apapun. Mubazir, terus gak ada hasil apa-apa. Pokoknya pelan-pelan, tapi pasti. Bukan pelan yang keong juga yang gak ada ritmenya. Pelannya itu pakai tahapan, pakai rules yang baik, benar, sesuai syariat, sesuai hati, pikiran, semuanya sinkron dan yang baik-baik. Oke sahabat mistis, ambil semua sisi positifnya, buang semua negatifnya. Buat kalian yang mau penanganan, konsultasi, mau datang ke praktekku, boleh hubungi 2 admin saya. Ada Ririn, ada Sasi, dan buat yang mau jadi narasumber kayak Bang El, bisa hubungi admin Uci. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.